Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nadia Putri. Saya seorang mahasiswa dari IAIN Langsa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di masa sekarang, nongkrong di coffee shop untuk beberapa kalangan bisa dikatakan aktivitas wajib. Apalagi sekarang di era teknologi yang dapat menghubungkan informasi melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Bahkan kegiatan ini tidak memandang umur, baik di kalangan remaja, dewasa, maupun parubaya. Namun anak muda dan nongkrong di coffee shop adalah dua hal yang sudah melekat, terutama di kalangan mahasiswa. Kita dapat menjumpai beberapa mahasiswa yang nongkrong di coffee shop di antara jam kuliah. Banyak mahasiswa melakukan kegiatan nongkrong di coffee shop terutama pada malam hari di akhir pekan. Karena di situasi tersebut para mahasiswa akan melepaskan stresnya mereka karena tugas kuliah yang membeludak. Sehingga banyak sekali mahasiswa yang nongkrong di coffee shop dalam beberapa kelompok pertemanan. Baik itu nongkrong dengan teman sekampus atau dari lain kampus, bahkan juga dengan teman dari latar belakang yang berbeda-beda untuk saling berbagi cerita dan pengalaman. Biasanya mereka nongkrong sambil makan atau minum kopi bersama rekan mereka. Apalagi kalau harga makanan murah, lokasi yang strategis, tempat yang nyaman, menu-minuman dan makanan yang variatif, serta cara penyajian yang berbeda dan tentunya enak ditambah juga dengan akses wifi yang cepat, semakin menambah kenyamanan para mahasiswa dan anak muda lainnya untuk nongkrong di kafe. Pasti tempat itu akan menjadi tempat langganan nongkrongan mereka. Beberapa kalangan menganggap nongkrong di coffee shop lebih banyak memiliki dampak negatif, dikarenakan nongkrong dianggap sebagai kegiatan yang hanya membuang-buang waktu, seperti sering pulang larut malam yang menimbulkan insomnia dan bisa mengganggu kesehatan karena kurang tidur, dan juga hanya sebagai media ingin tenar, contohnya ingin membuat konten di sosial media yang terlalu menghabiskan banyak waktu dan lain-lain. Namun menurut saya baik tidaknya nongkrong tergantung pada orang yang melakukan kegiatan tersebut. Jika melakukan nongkrong untuk berdiskusi, melepas emosi dengan interaksi, memperluas wawasan dan teman itu bisa menjadi dampak positif. Selama tidak mengganggu aktivitas orang lain, apalagi kita juga sebagai makhluk sosial, kita juga perlu berinteraksi dengan orang lain. Namun, nongkrong bisa jadi negatif bila dilakukan dengan tidak memberi manfaat, malah membuang waktu dan merugikan orang lain. Nah, cara membuat nongkrong itu bermanfaat adalah dengan cara kita harus bijak dalam melakukan aktivitas dan kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Gunakan waktumu untuk nongkrong di coffee shop kita untuk melakukan kegiatan positif dan bermanfaat bagi kita dan orang lain, yaitu berdiskusi tentang proyek suatu tugas, berdiskusi tentang menyalurkan bantuan sumbangan untuk orang lain, fakir miskin, atau orang-orang di sekitar, mencari inspirasi hidup, memperluas wawasan, bahkan nongkrong juga bisa digunakan untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui berdiskusi sekaligus bekerja sama bersama teman dengan cara membuka usaha online dan lain-lain. Tentunya kegiatan nongkrong tersebut tidak akan sia-sia karena banyak hal positif yang kita dapat. Dan kita juga harus bijak dalam mengatur waktu nongkrong, seperti tidak pulang terlalu larut malam, sehingga badan kita dapat beristirahat dengan baik. Jadi kegiatan nongkrong tidak akan berdampak buruk untuk kita. Justru kita mendapat kebaikan mental dan fisik dari kegiatan tersebut. Manfaat terakhir yang kita dapatkan dari nongkrong di coffee shop, kita juga bisa bertukar ide satu sama lain dan meminta saran terhadap suatu hal. Mungkin selama ini kita memiliki ide dalam sebuah karya, namun kita masih takut untuk menuangkan ide tersebut. Maka dari itu, kita bisa mengungkapkan kepada teman-teman terlebih dahulu. Kita bisa meminta saran kepada mereka apa kekurangan dan kelebihan ide tersebut. Selain itu, ketika kita mempunyai masalah, kita bisa berbagi kepada mereka, bisa mendengar saran dan masukan apa yang harus kita lakukan agar lebih baik ke depannya. Selagi apa yang kalian lakukan satu hal yang positif, pasti akan memiliki dampak yang positif pula. Dia itu tempatnya enak ya, maksudnya nggak ribut, terus nggak remang-remang juga, jadi kita nyaman gitu kan. Oh, tempat-tempat estetik Iya, gitu ya buat anak muda sekarang. Buat tek-tek foto kan. Bermanfaat karena bisa tukar pendapat, bisa berdiskusi tentang pekerjaan atau yang lain-lain. Kita kuliah, Bisa bekerja, bisa meeting ya. Kopi yang soft. Kenapa? Karena kalau kopi yang soft tuh kopinya nggak terlalu kuat, jadi nggak enak. Kalau kakak sendiri sukanya yang soft? Yang soft sih, karena kalau yang strong buat nggak bisa tidur.